Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Kusmawan. Saya dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa biografi para tokoh pada masa perkembangan Islam modern. Langsung yang ke pertama. Muhammad bin Abdul Wahhab. Di Arabia, timbul suatu aliran Wahabiyah yang mempunyai pengaruh pada pemikiran pembaharuan ke abad 19. Pencetusnya ialah Muhammad bin Abdul Wahhab 1703 sampai 1787 yang lahir di Uyainah, Najd, Arab Saudi. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi. Pemikiran yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Ustami dan kerajaan Mughal, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Kemurnian paham tauhid mereka telah dirusak oleh ajaran-ajaran terdekat yang semenjak abad ke-13 memang tersebar luas di dunia Islam. Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaruan di abad ke-19 antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. 2. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Yang kedua, Syah Waliyullah. Syah Waliyullah lahir pada tanggal 21 Februari 1703 di Moja Fahlat, Delhi, India, dan meninggal pada 20 Agustus 1762. Nama lengkapnya adalah Syed Qutb ad-Din Ahmad Wali Allah ibn Abd Rahim al-Umari ad-Dihlawi atau biasa dikenal dengan nama Syah Waliyullah Dehlawi. Karena sebabnya diruntut, maka Syah Waliyullah akan sampai pada Umar ibn Al-Khattab, sementara garis ayahnya sampai pada Ali ibn Abi Thalib. Ia mendapat pendidikan dari orang tuanya, Syah Abd Ar-Rahim, yang merupakan seorang sufi dan memiliki madrasah. Setelah dewasa, Syah Waliyullah melanjutkan mengajar di madrasah itu. Kemudian ia pergi naik haji dan selama 1 tahun di Hijaz ia sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Pada tahun 1732 ia kembali ke Delhi dan meneruskan aktivitasnya sebagai pengajar. Di samping sebagai pengajar, ia juga gemar mengarang. Di antara karangannya adalah buku Hujjatullah Balighah. Pemikiran Syah Waliyullah. Pemikiran di bidang pemerintahan. Salah satu sebab yang membawa kepada kemunduran umat Islam menurut pemikiran Syah Waliyullah adalah perubahan sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Kedua, sistem ini sangatlah berbeda, di mana sistem kekhalifahan bersifat demokratis, sedangkan sistem kerajaan bersifat otokratis. Pemikiran di bidang keagamaan. Perpecahan di bidang keagamaan menurut Syah Waliyullah menjadi salah satu penyebab lemahnya umat Islam. Perpecahan yang disebabkan pertentangan antara aliran satu dengan yang lainnya. Pada masa itu, perpecahan memanglah melibatkan sebagai aliran seperti Syiah dan Sunni, aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, serta Maturidah, aliran Sufi dan Syariah, dan antara pengikut dari masing-masing mazhab hukum yang ada.
Oleh sebab itu, ia berusaha mensintesakan perbedaan mazhab hukum dan meredam perselisihan hukum di kalangan muslim. Yang ketiga, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha merupakan seorang gubernur Mesir yang lahir pada tahun 1765 dan meninggal pada tahun 1849. Ia dikenal sebagai pelopor pembaharu Mesir kepada pemikiran modern. Sebelum menjadi gubernur, Muhammad Ali Pasha merupakan seorang wakil perwira militer Mesir yang berhasil mundur pasukan Prancis di bawah pemimpinan Napoleon Bonaparte. Pemikiran pertama Muhammad Ali Pasha di bidang politik dan ideologi diawali dengan kedatangan pasukan Mamluk dari Turki setelah kekuasaan Prancis di Mesir sudah dikosongkan. Ia mencoba untuk memecah belah orang Mamluk dengan bangsa Mesir, sehingga mereka berusaha untuk mengusir bangsa Mamluk keluar dari Mesir. Ketika berhasil menjadi gubernur dengan gelar Pasha, ia menerapkan ideologi sekularisme dan bersifat diktator di Mesir. Yang diketahui bahwa sekularisme merupakan sebuah paham atau ideologi yang mencoba untuk memisahkan agama dengan urusan negara. Serta diktator merupakan memerintah secara absolut dengan menghancurkan siapa saja yang berani melawan dan mengkritik kebijakannya. Mungkin itu saja beberapa penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.